Negara Thailand dikenal dengan julukan Negeri Seribu Wajah, sebuah sebutan yang merujuk pada keramahan dan kehangatan yang ditunjukkan oleh penduduknya dalam kehidupan sehari-hari. Julukan ini muncul karena orang Thailand sangat terkenal dengan sikap ramah, baik hati, dan selalu menyambut orang lain dengan senyuman yang tulus. Senyum bagi orang Thailand bukan hanya ekspresi wajah, tetapi juga cerminan dari sikap positif dan filosofi hidup yang mengutamakan keharmonisan serta rasa saling menghormati. Selain itu, Thailand juga sering disebut sebagai tanah kebebasan atau Land of Freedom, yang merujuk pada konsep kebebasan yang ada dalam sejarah dan budaya negara ini. Thailand dikenal sebagai sedikit negara di dunia, atau satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa. Secara geografis, Thailand terletak di jantung Asia Tenggara, membentang di antara dua kawasan besar benua Asia, yaitu Indochina di utara dan Semenanjung Malaya di selatan. Negara ini berbatasan dengan beberapa negara besar, di utara dengan Myanmar dan Laos, di timur dengan Kamboja, di selatan dengan Malaysia, dan di barat dengan Laut Andaman. Posisi strategis ini memberikan Thailand keanekaragaman alam yang luar biasa, serta akses ke berbagai jalur perdagangan dan budaya yang penting sepanjang sejarah. Thailand memiliki wilayah seluas 513.120 km persegi dengan populasi sekitar 71 juta jiwa pada awal tahun 2025. Negara ini memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama. Secara etnis, penduduk Thailand sebagian besar terdiri dari suku Thai, yang merupakan kelompok dominan, terutama yang tinggal di daerah tengah dan selatan negara. Suku Thai memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang sangat erat kaitannya dengan identitas nasional Thailand. Namun, meskipun suku Thai merupakan kelompok mayoritas, Thailand juga memiliki banyak suku etnis lainnya seperti etnis Karen, Hmong, dan Lahu. Kelompok-kelompok ini seringkali tinggal di pegunungan dan dataran tinggi. Meskipun mereka berbicara bahasa yang berbeda, mereka tetap mempertahankan budaya, cara hidup, dan tradisi yang unik. Secara agama, Thailand dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Buddha Theravada, yang dipraktikkan oleh sekitar 90% dari total populasi. Agama Buddha di Thailand sangat memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Para biksu Buddha memiliki kedudukan yang sangat dihormati dalam masyarakat, dan banyak tradisi serta upacara keagamaan yang berkaitan dengan ajaran Buddha dilaksanakan di seluruh penjuru negeri. Kuil-kuil Buddha yang indah, seperti Wat Prakau di Bangkok dan Wat Doi Suthep di Chiang Mai, bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat budaya dan sejarah. Sementara Islam berada di urutan kedua sekitar 5% dari populasi Thailand. Masyarakat Muslim di Thailand mayoritas adalah keturunan Melayu, yang tersebar di wilayah selatan negara ini, di provinsi-provinsi seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat. Ibu kota Thailand adalah Bangkok, yang juga dikenal dengan nama resmi Krung Thep Maha Nakhon, atau kamu juga bisa membaca sendiri keseluruhan namanya. Kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya negara, serta menjadi kota terbesar dan terpadat di Thailand. Bangkok terletak di bagian tengah negara, di tepi sungai Chao Phraya yang mengalir menuju Teluk Thailand, menjadikannya sebagai kota pelabuhan penting dan pusat perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara. Bangkok memiliki sejarah panjang dan telah berkembang pesat sejak pertama kali menjadi ibu kota Thailand pada tahun 1782, menggantikan Ayutthaya yang hancur akibat invasi Burma. Sebagai pusat politik dan pemerintahan, Bangkok merupakan rumah bagi berbagai lembaga penting, termasuk kediaman resmi raja, Grand Palace, yang merupakan simbol dari monarki Thailand. Selain itu, kantor pemerintah, kementerian, dan kedutaan besar berbagai negara juga terpusat di kota ini. Pemerintah Thailand menjalankan sebagian besar aktivitas administratif dan kebijakan negara di Bangkok, yang menjadikannya sebagai jantung pemerintahan Thailand. Bangkok juga dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah Thailand. Kota ini memiliki banyak tempat wisata bersejarah dan budaya yang menarik, seperti kuil Buddha Zamrud, kuil Fajar, dan kuil Buddha Terbaring.
Keberadaan pasar tradisional, seperti Pasar Chatuchak, serta pusat perbelanjaan modern, seperti Siam Paragon dan MBK Center, menggambarkan perpaduan antara budaya tradisional dan modernitas yang ada di kota ini. Selain itu, kehidupan malam Bangkok juga terkenal di dunia, dengan berbagai bar, klub malam, dan restoran yang menyajikan masakan khas Thailand. Namun, meskipun Bangkok adalah kota yang sangat maju, ia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara, dan kesenjangan sosial. Infrastruktur transportasi kota ini terus berkembang, dengan adanya sistem kereta api bawah tanah atau MRT dan kereta api ringan yang menghubungkan berbagai bagian kota, namun kemacetan masih menjadi masalah utama. Bangkok juga mengalami permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan hidup. Jika kamu sedang berada di negara ini, jangan lupa untuk mengunjungi wisata kuliner malam di Thailand. Pengalaman yang tak boleh dilewatkan bagi setiap pengunjung yang ingin merasakan atmosfer khas negara ini pada malam hari. Ketika matahari terbenam, kehidupan kuliner Thailand semakin hidup, terutama di pasar malam dan kios-kios kaki lima yang tersebar di berbagai sudut kota. Pada malam hari, jalanan Thailand dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menawarkan beragam makanan lezat dan murah, menciptakan suasana yang penuh warna dan aroma menggoda. Pasar malam di kota-kota besar seperti Bangkok, Chiang Mai, dan Phuket menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mencicipi berbagai hidangan lokal yang autentik dan menggugah selera. Salah satu sajian yang paling ikonik dalam wisata kuliner malam di Thailand adalah satay, tusuk daging yang dipanggang dengan bumbu kacang. Biasanya, satay ini terbuat dari daging ayam, sapi, atau babi yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Thailand dan disajikan dengan saus kacang yang kaya rasa. Tak hanya itu, somtum salad atau pepaya hijau juga sangat populer sebagai makanan ringan di malam hari. Somtum adalah campuran pepaya muda yang diparut, cabai, bawang putih, kacang panjang, dan kacang tanah yang diberi perasan jeruk nipis dan gula kelapa, menciptakan kombinasi rasa pedas, manis, dan asam yang menyegarkan. Wisata kuliner malam di Thailand tidak hanya sekedar menyediakan makanan, tetapi juga merupakan sebuah pengalaman budaya yang menyenangkan. Di pasar malam atau jalanan yang ramai, para pedagang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga memberikan pengalaman sosial yang khas. Kamu akan melihat bagaimana orang Thailand menikmati hidangan mereka dengan santai sambil mengobrol dengan teman-teman atau keluarga, menciptakan atmosfer yang hangat dan bersahabat. Hal ini membuat wisata kuliner malam di Thailand bukan hanya tentang menikmati makanan, tetapi juga tentang merasakan suasana yang memikat dan tidak terlupakan. Thailand memiliki sejumlah adat istiadat dan pantangan yang harus dihormati oleh pengunjung untuk menunjukkan rasa hormat terhadap budaya lokal. Salah satu aspek penting adalah penghindaran perilaku yang dapat dianggap tidak sopan atau menyinggung perasaan masyarakat setempat. Beberapa pantangan yang perlu diperhatikan adalah terkait perilaku di malam hari, seperti bersiul. Di Thailand, bersiul pada malam hari dianggap tidak sopan karena dipercaya dapat memanggil roh jahat. Selain itu, berbicara negatif tentang raja dan kerabat kerajaan atau bahkan hewan peliharaan sang raja akan berakibat pada hukuman penjara. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghindari topik ini dalam percakapan. Ketika mengunjungi tempat-tempat ibadah, seperti kuil, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Pengunjung disarankan untuk mengenakan pakaian yang sopan, tidak terlalu ketat atau terbuka. Selain itu, pakaian yang dikenakan tidak boleh memiliki gambar atau simbol yang kurang pantas, terutama jika seseorang memiliki tato dengan nuansa Buddha, disarankan untuk menutupi tato tersebut. Dan jangan lupa untuk melepas barang aksesoris seperti topi atau kacamata hitam sebagai bentuk penghormatan. Perilaku lain yang perlu dihindari adalah menyentuh kepala atau rambut orang lain, bahkan anak kecil sekalipun, karena kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling suci. Selain itu, posisi kaki Anda juga sebaiknya tidak lebih tinggi daripada kepala orang lain, karena hal ini dapat dianggap tidak sopan.
Dalam interaksi sosial sehari-hari, penting untuk menghindari menunjuk orang dengan jari, apalagi jika menunjuk patung Buddha atau gambar keluarga kerajaan, karena hal ini dianggap sangat tidak sopan. Sebagai gantinya, gunakan telapak tangan terbuka untuk menunjuk atau memanggil seseorang dengan cara yang lembut dan sopan. Saat melakukan transaksi di pasar atau toko, usahakan untuk memberikan uang dengan tangan kanan, menatap penjual dengan sopan, dan jangan meremas atau melipat uang kertas, karena itu bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai. Bendera Thailand memiliki makna yang sangat mendalam. Bendera ini terdiri dari 5 garis horizontal dengan warna merah, putih, biru, putih, dan merah. Setiap warna memiliki makna tertentu yang merefleksikan nilai-nilai dan sejarah bangsa Thailand. Warna merah di bagian atas dan bawah bendera melambangkan darah dan keberanian rakyat Thailand, serta perjuangan dan pengorbanan mereka dalam meraih kemerdekaan dan mempertahankan negara. Merah juga mengingatkan pada semangat nasionalisme dan kebanggaan rakyat Thailand terhadap tanah air mereka. Warna putih yang ada di tengah bendera mewakili kebersihan, kemurnian, dan kebenaran. Putih juga melambangkan agama Buddha yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Thailand. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, simbolisme putih ini menegaskan nilai-nilai spiritual dan moral yang dianut oleh rakyat Thailand dalam kehidupan sehari-hari. Warna biru di tengah bendera adalah elemen yang paling mencolok yang melambangkan monarki Thailand. Warna biru ini dihubungkan dengan raja dan kekuasaannya yang dihormati dan dihargai oleh rakyat Thailand. Biru juga melambangkan stabilitas dan persatuan negara, yang menggambarkan hubungan erat antara monarki dan rakyat dalam menjaga kedamaian serta kesejahteraan negara. Sama seperti Indonesia, lambang negara Thailand berbentuk burung Garuda, merupakan simbol yang kaya akan makna sejarah dan budaya yang mendalam. Lambang ini menampilkan seekor Garuda, sebuah makhluk mitologi yang biasanya digambarkan sebagai burung raksasa dengan tubuh manusia yang mengangkut seorang dewa. Garuda merupakan simbol penting dalam banyak budaya Asia Tenggara, terutama dalam agama Hindu dan Buddha yang memiliki pengaruh kuat dalam sejarah Thailand. Garuda dalam lambang negara Thailand melambangkan kekuatan, kemuliaan, dan kebesaran kerajaan. Bahasa Thailand, yang juga dikenal dengan sebutan bahasa Siam, adalah bahasa resmi negara Thailand dan merupakan bagian dari keluarga bahasa Thai Kadai. Bahasa ini memiliki akar yang dalam sejarah dan budaya Thailand, serta berperan penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik negara tersebut. Bahasa Thailand dituturkan oleh lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia, sebagian besar di Thailand, dan menjadi bahasa pengantar utama di semua sektor kehidupan, baik dalam pendidikan, pemerintahan, maupun komunikasi sehari-hari. Salah satu ciri khas bahasa Thailand adalah sistem penulisannya yang menggunakan aksara Thailand. Aksara ini terdiri dari 44 huruf konsonan, 15 huruf vokal, dan beberapa tanda diakritik yang mengubah pelafalan suara. Bahasa Thailand tidak menggunakan huruf kapital seperti dalam bahasa Latin, sehingga penulisan selalu dilakukan dengan huruf kecil. Aksara ini sangat erat kaitannya dengan tradisi agama Buddha dan sejarah kerajaan-kerajaan Thailand, yang pada awalnya dipengaruhi oleh aksara dari India. Mata uang resmi Thailand adalah Baht. Baht telah digunakan sebagai mata uang utama Thailand sejak tahun 1882 dan terus menjadi simbol penting dalam perekonomian negara. Nama Baht berasal dari unit pengukuran berat tradisional yang digunakan di Thailand pada masa lalu, yang menunjukkan pentingnya sistem moneter yang berkembang seiring dengan sejarah negara ini. Baht dibagi menjadi 100 satang, yang merupakan pecahan yang lebih kecil, meskipun koin satang sudah jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Di Thailand, konsep gender cukup kompleks dan lebih terbuka dibandingkan dengan banyak negara lain. Masyarakat Thailand mengakui berbagai jenis identitas gender yang melampaui kategori tradisional laki-laki dan perempuan. Menariknya, ada 18 jenis kelamin yang diakui di negara ini, dan saya yakin kamu bakal kesulitan membedakan antara perempuan yang asli dengan yang bukan.
Salah satu identitas gender yang paling terkenal di Thailand adalah Katoe, yang sering disebut sebagai ladyboy dalam bahasa Inggris. Katoe merujuk pada pria yang memiliki identitas gender atau ekspresi yang lebih feminin, tetapi tidak selalu dianggap sebagai transgender. Mereka dapat memilih untuk mengubah tubuh mereka melalui operasi atau terapi hormon. Namun banyak juga yang tetap mempertahankan ciri fisik laki-laki. Masyarakat Thailand secara umum menerima Katoe sebagai bagian dari komunitas mereka. Selain Katoe, ada juga kelompok transgender di Thailand yang lebih mengidentifikasi diri dengan gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Mereka dikenal dengan istilah Petty Sam, yang berarti gender ketiga. Kelompok ini mencakup individu yang memilih untuk mengekspresikan diri mereka sebagai perempuan meskipun lahir sebagai laki-laki, atau sebaliknya, dan mereka seringkali mencari cara untuk menyesuaikan tubuh mereka dengan identitas gender mereka melalui perubahan fisik. Sejarah Thailand adalah perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika politik, budaya, dan peradaban yang berkembang pesat sejak ribuan tahun lalu. Sebelum dikenal sebagai Thailand, negara ini dikenal dengan nama Siam hingga 1939, dan wilayahnya telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan kerajaan besar sejak zaman kuno. Sebagian besar sejarah Thailand berkaitan dengan pengaruh budaya India dan Cina, yang turut membentuk identitas budaya dan agama negara ini, khususnya dalam hal ajaran Buddha yang sangat mendalam bagi kehidupan masyarakat Thailand. Kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah Thailand adalah Kerajaan Sukhothai, yang berdiri pada abad ke-13 tepatnya pada tahun 1238 hingga 1438. Sukhothai dianggap sebagai cikal bakal negara Thailand modern, karena pada masa inilah negara ini mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur serta mengenalkan berbagai kebudayaan dan seni. Pada masa kerajaan Sukhothai, bangsa Thai mulai memeluk ajaran Buddha Theravada, yang kemudian menjadi agama dominan di Thailand hingga hari ini. Keberhasilan Sukhothai juga terlihat dalam pengembangan sistem tulisan Thai yang pertama kali diperkenalkan oleh Raja Ramhamhaeng. Setelah kerajaan Sukhothai runtuh, muncul kerajaan Ayutthaya pada tahun 1350, yang merupakan kerajaan besar dan kuat yang berlangsung lebih dari 400 tahun. Ayutthaya dikenal sebagai pusat perdagangan internasional dan menjadi kerajaan yang sangat maju dalam bidang seni, arsitektur, serta militer. Ayutthaya juga menjalin hubungan dengan berbagai negara besar pada masa itu, seperti Cina, India, Persia, serta negara-negara Eropa seperti Belanda dan Prancis. Namun, pada tahun 1767, kerajaan ini jatuh akibat serangan dari Myanmar atau Burma yang menghancurkan ibu kota Ayutthaya. Kejatuhan ini menandai perubahan besar dalam sejarah Thailand. Setelah keruntuhan Ayutthaya, kerajaan Siam muncul dengan pemerintahan baru di bawah Raja Taksin, yang mendirikan ibu kota baru di Thonburi. Namun, pemerintahan ini hanya berlangsung singkat hingga digantikan oleh dinasti Chakri pada 1782 oleh Raja Rama I, yang memindahkan ibu kota ke Bangkok, di mana ibu kota Thailand modern masih berada hingga saat ini. Dinasti Chakri, yang dimulai dengan Raja Rama I, memainkan peran penting dalam modernisasi Thailand. Salah satu pencapaian besar di bawah dinasti Chakri adalah pembentukan sistem monarki konstitusional pada tahun 1932 setelah revolusi Siam yang menggulingkan sistem pemerintahan absolut. Pada masa pemerintahan Raja Rama IV dan Rama V, Thailand mengalami banyak reformasi, termasuk reformasi pendidikan dan ekonomi yang membawa negara ini lebih dekat dengan dunia barat. Pada abad ke-20, Thailand menghadapi perubahan besar dalam politiknya. Setelah beberapa pergantian pemerintahan, termasuk periode militer dan otoritarianisme, Thailand akhirnya mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, meskipun ada beberapa periode demokrasi, negara ini juga mengalami banyak gejolak politik dengan berbagai kali terjadinya kudeta militer. Salah satu momen penting dalam sejarah modern Thailand adalah perubahan nama negara dari Siam menjadi Thailand pada tahun 1939 oleh Perdana Menteri Plaek Phibun Songram yang ingin menegaskan identitas nasional yang lebih modern dan terpisah dari pengaruh kolonial Eropa. Di abad ke-21,
Thailand terus menghadapi tantangan politik, termasuk ketegangan antara kelompok pro-demokrasi dan militer, serta perjuangan atas hak asasi manusia dan kebebasan politik. Namun, Thailand tetap menjadi salah satu negara yang kaya akan budaya dan tradisi, dengan ekonomi yang tumbuh pesat dan pariwisata yang menjadi sektor utama negara ini. Sejarah Thailand, dengan segala perubahan dan transformasinya, mencerminkan daya tahan dan kemampuan bangsa ini untuk beradaptasi dengan zaman, menjadikannya salah satu negara yang sangat unik di Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Thailand menganut bentuk monarki konstitusional, yang berarti negara ini memiliki seorang raja sebagai kepala negara, namun kekuasaan politiknya terbatas oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Raja adalah simbol persatuan bangsa dan memiliki peran penting dalam aspek budaya dan spiritual negara, meskipun sebagian besar kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang dipilih. Sistem pemerintahan ini mengikuti struktur demokratis, di mana terdapat cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling berinteraksi sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Raja Thailand, yang saat ini adalah Raja Maha Vajiralongkorn atau yang lebih dikenal sebagai Raja Rama X, memiliki peran yang sangat dihormati dalam masyarakat, tetapi tidak terlibat langsung dalam urusan politik sehari-hari. Peran raja lebih bersifat simbolis dan seremonial, meskipun dalam beberapa situasi, raja dapat memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas politik negara. Sebagai contoh, raja memiliki wewenang untuk menunjuk Perdana Menteri jika tidak ada pemimpin yang jelas setelah pemilu, namun peran ini lebih sebagai langkah penghubung dalam situasi politik yang kompleks. Pada tingkat eksekutif, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Perdana Menteri dipilih melalui pemilu dan biasanya merupakan pemimpin dari partai politik yang memenangkan kursi terbanyak di parlemen. Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah, serta mengawasi jalannya administrasi negara dan implementasi undang-undang. Di bawah Perdana Menteri, terdapat kabinet yang terdiri dari para menteri yang memimpin berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang berbeda. Parlemen Thailand, atau yang dikenal dengan nama Parlemen Nasional, terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 500 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengusulkan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memberikan persetujuan terhadap anggaran negara. Sementara itu, Senat terdiri dari 250 anggota yang ditunjuk dan memiliki fungsi untuk memberikan persetujuan terhadap berbagai keputusan penting, termasuk pemilihan Perdana Menteri, serta memberikan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sistem hukum di Thailand didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sipil yang mengacu pada sistem hukum Eropa, khususnya hukum Belanda dan Perancis. Pengadilan di Thailand terbagi menjadi pengadilan tingkat pertama, banding, dan tertinggi. Sistem peradilan Thailand juga mencakup pengadilan administrasi dan pengadilan konstitusi yang bertugas untuk menilai konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan pemerintah. Sebagai negara dengan konstitusi yang dinamis, Thailand beberapa kali mengalami perubahan konstitusi sejak tahun 1932 yang memperlihatkan ketegangan politik di negara tersebut.